Halo, Mbak. Halo, assalamualaikum Kabar ya? dengan baik dengan Waalaikumsalam. apa kabar Gus Irfan? Alhamdulillah. Eh, Iya. Kapan nih kita terakhir ketemu? Udah 2 tahun yang lalu ya, Iya, waktu di pesantren betul. milenial. Oke, sebelumnya terima kasih Mm-mm. banyak Gus atas waktunya di tengah Mm-mm. kesibukan ya, bersedia Ah, ngobrol-ngobrol sama saya di podcast ya. Kacamata kita ini. Jadi seperti yang saya Mm-mm. perkenalkan sebelumnya, Mm-mm. ceritanya podcast ini jadi inklusif platform nih Gus. Jadi semua bisa Oh, ngobrol, teman-teman mm-mm. semua, sahabat-sahabat saya bisa ngobrol dan topiknya pun macam-macam gitu. Nah, terus ternyata Mm. topik agama belum ada nih Gus. Padahal Oke. lagi bulan Ramadan, jadi langsung kepikirannya Gus Irfan deh kalau untuk ngobrol-ngobrol masalah agama nih. Aduh, ampun, ampun. Oke, Mudah-mudahan oke. nggak menyesatkan ya, Mbak. Mencerdaskan Aduh. dan mencerahkan insya Allah ya. Oh, amin, amin, Oke, amin. sehat ya Gus ya. Tetap di rumah aja selama Alhamdulillah. ini beraktivitas ya. Ya, Oke, di rumah aja. Mm-mm. Selamat juga untuk kelahiran putrinya. Semoga ibu Alhamdulillah, dan bayi Mbak. sehat ya. Alhamdulillah akhirnya pas Amin. Ramadan. Iya. Oke, ini Mm-mm. Gus, sebelumnya ingin memperkenalkan ke pendengar podcast saya Mm-mm. Gus Irfan, Mm-mm. Ustadz ya, Ustadz muda Irfan Sahindi, eh, pendiri program Salamul Falah di Pondok Mm-mm. Pesantren Darul Falah, betul ya, Gus Irfan ya? Betul, ya. Dan juga lulusan dari University of College of London ya. Eh, University College London, ya. University College London itu dengan beasiswa apa Kang? LPDP, LPDP, LPDP. oke. Dan tesisnya Mm-mm. tentang Islam Nusantara ya, menarik banget nih. Iya, Islam Nusantara dan radikalisme. Oke, iya. Nah, boleh Gus Irfan jelaskan tentang program Salamul Falah di Pondok Pesantren Darul Falah ini, Gus? Dan apa sih dasar pemikiran Gus Irfan mengadakan program ini? Hmm. Iya, oke. Terima kasih Mbak, Mm-mm. Mbak Malia udah ngasih kesempatan. Jadi sebetulnya Salam Parah ini dibikin tahun 2010 Mm-mm. berangkat dari kegelisahan bahwa eh, jadi waktu itu saya belajar di sebuah pesantren yang ternyata Mm-mm. pesantren itu berafiliasi ke organisasi yang eh, belakangan diketahui bahwa organisasi tersebut mendukung ISIS. Oke. Terus ketika saya mondok itu saya Mm-mm. lumayan agak gelisah karena kok aneh ya ini Mm-mm. pengajaran Islam tapi kok justru malah membuat saya nggak merasa Nggak nyaman, merasa justru malah nyaman, oke. Mm-mm. kayak misalkan kayak diajarkan untuk ngelihat non Muslim kayak lebih rendah, kemudian ngelihat perempuan sebagai lebih Objek rendah dari ya. laki-laki dan objek Mm-mm. ya. Jadi kan Mm-mm. Mm-mm. kalau ini beda dengan apa yang Bapak almarhum dulu ajarkan Oke. ketika di rumah. Mm-mm. Terus saya ketika proses itu juga mikir, tapi saya harus nyari tahu ke siapa nih, saya nggak tahu juga nih harus tanya ke siapa karena saya kehilangan kepercayaan ke ustadz-ustadz gitu karena saya referensinya jadi kurang gara-gara Oke. terekspos ke sana. Mm-mm. Terus jadinya jadi berpikir juga bahwa jangan-jangan situasi yang sama juga dirasakan oleh santri-santri yang mondok di pesantren keluarga gitu. Oke. Mm-mm. Jadi akhirnya ya udahlah kita bikin sama anak karena saya nggak bisa untuk ngurus pesantren keluarga secara langsung karena dari keluarga dari pihak perempuan. Jadi kan Mm-mm. kalau di pesantren kan kalau dari pihak perempuan nggak terlalu kuat tuh Betul, karena ininya. patriarkis ya. Ya Heeh. akhirnya sama teman-teman saudara-saudara yang satu umur kita Mm-mm. bikin program namanya Salamul Falah. Oke. Terus di situ saya menekankan sih yang waktu itu sambil jalan sambil nyari tahu, tapi yang jelas Mm-mm. menurut saya pendidikannya harus mencampurkan juga dengan pendekatan-pendekatan yang modern, yang menyenangkan, Mm-mm. sehingga anak-anak Mm-mm. itu tidak punya kenangan yang buruk tentang masjid, tentang madrasah gitu. Iya. Jadi Mm-mm. ketika Mm-mm. mereka ingat masjid, ingat madrasah, mereka ingat mereka bermain sambil belajar, bukan ingat Oke. mereka dihukum Mm-mm. gara-gara belajar agama gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus mereka juga harus dilatih untuk berpikir kritis kayak nanya kenapa sih saya harus sholat, kenapa sih Oke. puasa Mm-mm. gitu. Jadi biar Mm-mm. biar nggak sekedar ritual aja gitu. Tapi itu Oke. di developnya dari tahun ke tahun sih Mbak. Jadi kayak nggak langsung sekaligus Mm-mm. jadi dengan konsep yang utuh. Tapi kayak kita sambil belajar. Oh ini Oke. kurang nih, ganti lagi kurang nih gitu. Oke. Oke. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di UK salah satunya karena pengen nyari tahu sebetulnya pendidikan itu harus kayak gimana. Oke. Oke. Nah, jadi bentuknya itu program dalam pesantren ya, Gus ya? Betul, ya. Oke. Jadi ini Mm-mm. eh,
program kayak semacam kayak sanlat lagi, Oh, kayak pesantren pesantren kilat kilat. di Oke, oke. di bulan Ramadan Mm-mm. 2 minggu. Jadi ini diintegrasikan dengan madrasah diniyah. Jadi pesantren kami punya madrasah diniyah, Mm-mm. tapi ketika Ramadan libur, nah jadi diintegrasikanlah, dibikin pola pendidikan dalam tanda kutip alternatif untuk anak-anak ini bisa belajar agama, tapi juga dengan cara yang kayak nggak biasa mereka dapatkan di sekolah Oke, agama oke. gitu. Jadi pendekatannya modern, kemudian fun ya, Mm-mm. menyenangkan. Dan tadi yang Iya, betul. satu poin yang apa saya highlighted banget itu adalah membentuk critical thinking kan. Jadi Mm-mm, jadi mm-mm, mm-mm, santri tersebut diajak bertanya mengapa saya harus sholat gitu kan mm-mm, ya. Nah mm-mm, itu mm-mm, rasanya iya, sesuatu hal yang baru nih. Kalau betul. dalam keberagaman kita nih, Gus Irfan ya. Mm-mm, Dan tadi Gus Irfan mm-mm, sempat menyinggung bahwa ya ada kegelisahan selama menekuni ilmu di pesantren bahwa apa ya mm-mm, ada hubungannya lah dengan radikalisme. Jadi mm-mm, mm-mm. Gus Irfan menyimpulkan bahwa gimana? Apakah memang critical thinking ini perlu untuk menangkal radikalisme ya Gus ya? Pak, Mm-mm. jadi akhirnya kan menangkapnya adalah Mm-mm. jangan-jangan gitu apa namanya, Mm-mm. karena kan jangan-jangan salah satu yang membuat radikalisme bisa tumbuh sangat pesat itu Mm-mm. adalah Mm-mm. karena kita tidak terbiasa untuk menguji informasi yang kita dapatkan gitu, Oke. apalagi datangnya dari guru ngaji Nah, kita oke. yang Heeh. jangan-jangan nggak semua guru ngaji juga mungkin kayak menguasai semua ilmu, Mm-mm. karena Mm-mm. pasti ada dia kekurangan di situ tertentu dan ada dia mungkin situasi di mana dia salah menafsirkan dan seterusnya. Oke. Nah, Mm-mm. tapi ketika saya ngeliat di pesantren tempat saya dulu belajar itu, Mm-mm. santrinya itu sempat kayak mereka ikutan organisasinya pakai baju ormas itu, tapi kemudian Hmm. ketika saya tanya maksudnya arti ormas ini apa, mereka nggak tahu. Mereka cuma Oke, bilang, jadi oh saya benar-benar ngikut, ikut-ikutan ya. ngikut ustadz aja. Terus mereka kayak pernah dengan bangganya ikut demo Mm-mm. dengan dalih apa membela Islam. Tapi ketika saya tanya secara lebih detail, mereka nggak bisa menjawab. Oke, Berarti kan oke. sebetulnya ada di situasi di mana semangat beragama kita itu dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu gitu, dengan Oke. memanfaatkan fakta bahwa kita punya semangat beragama tinggi, tapi kita Mm-mm. nggak kritis untuk menelaah mana yang memang betulan related to agama, mana Mm-mm. sekedar politisasi atau manipulasi dengan atas nama agama. Mm-mm. Uh, Mm-mm. atau yang keduanya yang jadi radikal menurut saya itu karena mungkin mereka saleh secara ritual, Mm-mm. tetapi mereka nggak tahu tuh apa sebetulnya outcome yang diharapkan dari ritual-ritual Oke. yang mereka Mm-mm. kerjakan, Mm-mm. sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, struggle dengan banyak hal, Mm-mm. mereka nggak bisa relate antara struggle yang mereka hadapi dengan ritual yang mereka kerjakan dengan tekun. Akibatnya mungkin mereka gampang sekali untuk diradikalisasi atau terjebak dalam ekspresi Islam yang ekstrim atau kasar gitu. Oke, oke. Ini luar biasa nih, tugas berat sekali nih Gus ya, karena Berat yang banget, Mbak. sepengetahuan saya kan memang di pesantren itu peran kiai otoritatif banget ya, Gus ya, benar-benar Betul, dianggap sebagai betul. figur sentral yang Uh-uh. kadang ya tidak bisa didebat gitu kan, dan Mm-mm. kemudian bagaimana Mm-mm. membangun critical thinking ini tentunya ya sebuah tujuan yang mulia banget gitu, tapi Mm-mm. saya bisa membayangkan ini very very challenging dan memang harus didukung oleh banyak pihak dan pasti Betul. membutuhkan waktu yang panjang ya Gus ya, dan tetap semangat Iya, dong. benar. Amin, Oke, Mbak. iya. Jadi sebenarnya ini, Mbak, jadi ketika Mm-mm. 3 tahun pertama itu kita juga ditentang Oke. sama orang-orang di sini. Mm-mm, mm-mm. Eh Penentangannya pertama karena kita menggunakan metode yang modern, kayak kita ada nonton film gitu di madrasah, Oke, ada oke. games yang lain-lain yang Mm-mm. pada saat itu nggak biasa terjadi di Iya, sini, iya. Mm-mm, mm-mm. sehingga dianggap tanda kutip tidak sesuai dan seterusnya. Oke, oke, oke. Ya, tapi alhamdulillah setelah kita kasih pengertian dan seterusnya, Mm-mm, mm-mm. akhirnya jadi ngedukung. Oke, oke. Kemudian yang saya amati juga Gus Irfan ini produktif banget nulis nih. Ada mungkin di profilnya ada sekitar 200-an ya dari Iya, iya. esai-esai yang sudah ditulis, ada juga buku, dan Mm. kalau saya sih berapa kali baca di Detik nih Gus, kita selama Iya, penulis iya, Detik. iya. Oh, Iya, iya. saya juga Betul. kadang-kadang suka nulis juga di Detik dan tulisannya benar-benar kontekstual gitu ya. Nah, Heeh, heeh. dan juga Gus Irfan
aktif menggagas program literasi bagi santri ya. Nah ini juga menarik menurut saya, tadi sudah ada poin critical thinking dan yang kedua adalah literasi gitu loh. Menurut Gus Irfan sendiri apa sih nilai strategis kemampuan literasi bagi para santri Indonesia, Gus? Jadi kalau yang saya lihat kenapa kemudian bikin program penguatan literasi santri sama teman-teman di LTN NU itu, karena pertama itu ada kecenderungan di mana mereka santri ini karena mereka tidak terbiasa, terutama yang digital literasi, karena mereka tidak terbiasa berinteraksi atau menggunakan media-media dan yang berhubungan dengan digital, kadang-kadang mereka gampang sekali dengan termanipulasi oleh berita-berita yang ada di internet, yang seolah-olah segala sesuatu itu pasti benar. Contoh yang paling ini sih, contoh yang paling dekat itu kemarin yang hari Jumat ada isu viral akan terjadi duhon sebagai tanda kiamat. Dan itu kan sebetulnya kan banyak santri juga yang kemudian termakan oleh isu itu. Nah, sehingga kemudian sebetulnya mereka butuh juga untuk diperkuat kemampuan literasinya, terutama digital literasi, sehingga mereka bisa menyaring informasi yang mereka dapatkan, sehingga tidak terradikalisasi atau termanipulasi, apalagi kalau hoax-nya itu atau hate speech-nya menggunakan narasi keagamaan, yang mana banyak terjadi ketika Pilpres kemarin. Terus yang kedua, mereka juga butuh kemampuan literasi karena ini berhubungan juga dengan critical thinking, karena mereka biasanya belajar hafalan sentris. Kalau dengan literasi kan kita belajar untuk menelaah, untuk membaca konteks, untuk menguji studi kasus gitu, dan seterusnya, sehingga pemahaman mereka tidak lagi tekstual tapi bisa lebih kontekstual. Yang terakhir, kenapa mereka perlu penguatan literasi karena ini kaitannya dengan digital juga, karena menurut saya dakwah hari ini adalah dakwah digital. Dan kalau mereka tidak menguasai dalam tanda kutip bahasa dan literasi keagamaan yang ada di dunia digital, itu akan sulit bagi mereka untuk bisa melakukan dakwah dengan optimal gitu, sehingga itu perlu diperkuat gitu, karena mereka punya basis ilmu yang cukup, katakanlah dasar keilmuannya, sehingga mereka dikasih jembatan untuk bisa masuk ke dunia digital, untuk bisa menyampaikan ilmu itu, sehingga bisa lebih berwarna diskursusnya. Ya, bagus banget programnya, Gus. Dan juga selain tadi literasi digital ya, kemampuan menulis juga ya seperti yang sudah Gus Irfan sudah demonstrasikan gitu ya, kemampuan menulis yang sangat produktif. Dan satu lagi kan alumni Gontor tuh Ahmad Fuadi ya, yang menulis buku Tiga Menara kan, yang membuat dunia pesantren menjadi lebih familiar buat anak-anak muda gitu ya. Kita memang butuh lebih banyak santri yang bisa menulis untuk semua kalangan ya, Gus ya. Ini anak saya sebenarnya contoh nih, gimana dia kemudian karena baca-baca bukunya Fuadi kemudian tertarik gitu pesantren, dan membuat pesantren menjadi tempat yang menyenangkan gitu kan. Bukan lagi kalau kayaknya kan soalnya pesantren kadang orang tua tuh sering banget ditanya ini kemauan anaknya bukan gitu loh. Jadi seolah-olah kayaknya kalau ke pesantren tuh dipaksa gitu kan. Padahal sebetulnya sekarang yaitu dengan dibantu oleh tulisan-tulisan populer seperti itu, pesantren itu menjadi tempat yang satu alternatif pendidikan yang menyenangkan juga gitu loh buat para remaja gitu loh, Gus. Dan itu tadi mungkin perlu didukung dengan tulisan-tulisan yang berkualitas gitu ya, dan kontekstual dari para santri, dan mudah-mudahan usaha Gus Irfan ini terus berlanjut ya. Amin. Memang setelah Ahmad Fuadi menulis novel itu lumayan membantu banyak terhadap perubahan persepsi orang terhadap pesantren. Iya, betul. Nah ini sekarang soal kontekstual kayaknya semua hal nyangkut ke COVID-19 nih, Gus Irfan ya. Nah, wabah COVID ini kan membawa banyak banget perubahan besar di berbagai aspek kehidupan nih, Gus ya, termasuk ya kehidupan keberagamaan itu tadi. Keberagamaan kita, dan mungkin sebetulnya bukan hanya ya Islam saja, tapi juga agama-agama lain itu kan lekat dengan
jumlah yang besar ya, in group gitu kan, dalam kelompok. Dan dalam situasi wabah corona di mana kita harus membatasi kerumunan dan perkumpulan itu, jadi seolah-olah kan agak tercerabut ya gitu loh esensi dari keberagaman itu kan, sholat jamaah jadi nggak ada, dan kita juga mungkin nanti sholat id nggak tahu ya bisa apa enggak gitu kan, gitu. Nah termasuk juga sebetulnya kan pesantren nih Gus ya, karena kita ini udah berbicara tentang pesantren juga nih. Pesantren kan identik dengan itu tadi, boarding school ya kan, berada di satu tempat gitu dalam jumlah besar, dalam waktu yang panjang bersama-sama gitu loh. Nah ini kan beberapa pesantren itu dipulangkan ya kemarin kan, karena ya situasinya tidak mendukung, walaupun ada beberapa pesantren yang saya tahu, dan salah satunya juga Gontor itu tetap melaksanakan ujian, tapi dengan sistem yang sangat ketat gitu, dengan lockdown. Nah gimana Gus Irfan sendiri memandang perubahan new normal gitu yang katanya akan dibawa oleh wabah COVID ini terhadap terhadap kehidupan pesantren? Apa mungkin nggak sih nanti ada akan jadi pesantren online atau gimana nih Gus, kira-kira Gus? Kalau misalkan memang menarik dari dampak dari COVID ini terhadap pesantren. Tetapi kalau saya perhatikan dampaknya itu akan berbeda tergantung dengan dengan karakteristik si pesantren itu. Jadi kalau saya perhatikan ada pesantren yang memang sangat aware terhadap isu-isu COVID dan proaktif untuk melakukan tindakan preventif, baik misalkan dengan memulangkan santrinya atau dengan melockdown kompleks pesantren sehingga nggak boleh ada yang masuk gitu, dan seterusnya. Tapi ada juga pesantren yang mereka dalam tanda kutip kayak nggak terlalu peduli terhadap isu COVID. Ini juga salah satu tantangan yang besar di Indonesia. Betul. Sehingga mereka kayak ya udah, COVID jalan tapi tetap pengajian juga tetap jalan. Nah, sejauh mana ini akan mengubah? Saya rasa COVID ini mengubah dalam hal para kiai dan santri akhirnya sadar bahwa metode pengajaran Islam itu ternyata juga bisa optimal dengan menggunakan medium digital. Sehingga di Ramadan kali ini banyak sekali kiai-kiai yang asalnya tidak pernah bikin pengajian online, sekarang ada pengajian online. Sehingga kayak YouTube itu kayak sibuk sekali gitu, dari tiap jam ada aja yang pengajian gitu. Betul. Padahal sebelumnya mungkin kayak beberapa kiai memandang itu sebagai nggak usah gitu, atau gimana, atau tidak urgent. Tapi karena terpaksa situasi ini, maka mereka membuat itu, dan itu kayak sepertinya akan mempengaruhi pendekatan di beberapa pesantren, walaupun itu tidak akan mengubah esensi pendidikan di pesantren yang sifatnya guyub tadi, walaupun belum ketahuan nih apakah nanti guyubnya dengan misalkan membatasi jumlah santri ataukah mengatur pola pengajian dan seterusnya. Tapi kalau sejauh ini pola pengajian dan boarding schoolnya, kalau saya lihat nggak akan berubah, belum akan berubah. Tapi mungkin ya itu tadi dengan beberapa penyesuaian ya kaligus ya, tentang sanitasi gitu ya, kesehatan, protokol kesehatan jauh lebih diperhatikan dan lain-lain ya. Tapi ya itu dia, wabah ini memang banyak sekali membawa perubahan ya, termasuk cara kita hidup gitu dalam segala hal ya, termasuk dalam aspek pendidikan ini gitu ya. Nah, masih terkait lagi sama COVID-19 nih, Gus Irfan. Saya kan dengar podcastnya Gus Irfan nih, podcast trend ya. Itu dari apa tuh sebetulnya? Di singkatan dari podcast pesantren belum, bukan nih? Iya benar. Jadi kayak podcast, karena ya pesantren, karena podcast adalah podcast trend aja gitu. Podcast trend, saya sekalian rekomendasikan nih buat pendengar podcast saya juga untuk follow podcastnya Gus Irfan. Udah ada di YouTube-nya juga nih ya. Sekarang bagus banget episode-episode yang dibawakannya, sangat kontekstual ya Gus ya, dan bisa memberi pencerahan gitu untuk teman-teman kita gitu. Nah, satu episode yang menarik untuk saya itu adalah di mana Gus Irfan bilang bahwa topik tentang hubungan antara COVID-19 sebagai wabah dengan azab nih Gus ya. Jadi kan di awal-awal sempat tuh rame ya, ini apakah ini azab gitu ya, terus ada tentang ini tentara Allah dan lain-lain gitu. Dan sebetulnya
pandangan bahwa wabah wabah atau bencana lah ya, bencana apapun Hmm, itu hmm, gitu kan, bencana alam hmm, ataupun ada bencana hmm, lainnya itu hmm. dianggap sebagai azab, itu kan rasanya adalah narasi yang cukup populer gitu di kalangan umat Islam gitu Iya, ya. Jadi kalau iya. misalnya ada bencana alam gitu, gempa atau Hmm, tsunami dan hmm, lain-lain di daerah tertentu, hmm, itu biasa nanti hmm. dikaitkan gitu kan bahwa wah ini masyarakat di daerah ini melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah gitu kan dan Hmm, kemudian hmm, turun hmm. azabnya. Iya, Padahal kan ya iya, kita juga paham gitu penduduk di situ kan tentunya lagi sangat menderita ya Gus ya, hmm, menderita secara emosional, secara fisik, dan terus iya, ditambah lagi dengan iya, iya, kata-kata bahwa mereka menerima azab kan itu luar hmm, biasa jadi gitu ya, hmm, tekanan pressure untuk mereka. Nah, hmm, dan Gus Irfan menyampaikan gitu bahwa kita sebaiknya nggak mengkaitkan wabah atau bencana lainnya itu dengan azab dari hmm, Allah gitu. hmm, Nah, hmm, mengapa sih hmm. Gus narasi-narasi Iya, alternatif ini? Karena selain tentang wabah dan azab ini, Gus Irfan juga menawarkan banyak banget alternatif lain nih, melihat iya, tentang hijab iya, syar'i lah, celana cingkrang lah gitu ya, banyak banget gitu. iya, Dan ya kita mungkin menyebutnya narasi alternatif ya. Jadi iya, bukan betul, bukan betul. bukan apa ya, bukan counter Bukan kontra argumen narasi. gitu, bukan Hmm, counter narasi tapi narasi iya, alternatif. Mengapa hmm, sih narasi alternatif ini sangat penting bagi umat Islam sekarang, Gus, baik iya, dalam menghadapi bencana atau untuk hal-hal hmm, lainnya juga nih? iya. Jadi eh, yang pertama sih Mm-mm. kenapa narasi alternatif menurut saya penting karena Mm-mm. agar umat Islam itu tidak mengira bahwa Islam itu hanya satu narasi aja. Oke. Sehingga kemudian ada beberapa pilihan Mm-mm. argumentasi yang bisa Mm-mm. mereka telaah dan bisa mereka kritisi gitu. Mm-mm. Kalau misalkan ternyata argumentasinya tunggal, itu kan ada kekhawatiran bahwa narasi itu dianggap sama benarnya dengan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Oke. Padahal itu kan hanya tafsiran Mm-mm. dari tanda kutip Al-Quran atau hadis atau rujukan Islam yang lain. Mm-mm. Mm-mm. Nah, karena ia tafsiran, maka ada potensi kelirunya. Nah, maka Mm-mm. kemudian perlu bagi kita untuk menawarkan narasi alternatif agar Mm-mm. narasi-narasi keislaman, terutama di internet, di sosial media, itu lebih lebih beragam. Mm-mm. Nah, kalau saya kemudian kenapa memilih narasi alternatif yang itu, karena saya melihat ada kecenderungan suatu narasi tertentu itu Mm-mm. bersifat judgmental. Oke. Dan karena judgmental kemudian berpotensi mempolarisasi masyarakat lebih besar lagi gitu. Padahal itu kan Mm-mm. tidak sesuai dengan Mm. cita-cita Islam sendiri gitu yang menjunjung keadilan sosial dan kemanusiaan dan seterusnya. Mm-mm. Uh, Misalkan kayak tadi kayak ajab adalah bencana itu adalah ajab, sebetulnya kan Mm. narasi terselubungnya untuk menyalahkan ras tertentu atau agama tertentu sebagai Mm. sumber malapetaka gitu. Oke. Sehingga kemudian mereka menyebut COVID ini sebagai tentaranya Allah. Mm-mm. Dan ini kan akhirnya ketika mereka mengargumenkan itu, terus kemudian ternyata COVID-nya menimpa banyak negara yang ada masyarakat Muslimnya. Iya. Ini kan kayak jadi mempermalukan diri sendiri juga gitu. Maka perlu ada yang ngasih tahu bahwa sebetulnya nggak gitu ceritanya gitu, bahwa Mm-mm. yang bisa menentukan ini azab atau bukan itu hanya Allah, dan kita nggak punya pengetahuan dan kewenangan dan status dalam tanda kutip yang itu membuat kita bisa menghukumi itu sebagai azab atau bukan. Karena kalau kita menghukumi itu azab, maka kemudian cara kita untuk menyelesaikan COVID ini juga akan berbeda, akan mempengaruhi apakah kita mau ngasih bantuan atau enggak, terus apakah kita mau ikut pemerintah atau enggak, mau ikut vaksin atau enggak gitu, dan Oke. seterusnya. Oh. Termasuk juga kalau yang celana cingkrang itu, saya kayak ada dua narasi yang saling berbenturan. Yang satu bilang harus celana cingkrang, yang satu bilang nggak boleh celana cingkrang, kemudian saling menjelek-jelekan gitu. Nah, kalau di podcast saya ngejelasin sudut pandang yang bilang harus celana cingkrang kayak gimana, sudut pandang yang bilang nggak boleh kayak gimana, kemudian kayak kesimpulannya berarti kita harus gimana gitu. Jadi kayak menawarkan sudut pandang. Oke. Tadi menarik yang Gus Irfan bilang bahwa wabah COVID-19 ini sebagai azab itu dipakai untuk itu tadi ya, menjelek-jelek itulah ya, membuat agama atau etnik lain menjadi buruk gitu. Dalam hal ini ya kita tahulah awal mula COVID-19 itu di mana. Tapi waktu tsunami menimpa Aceh juga narasi serupa juga ada ya Gus ya gitu kan, dengan
dengan apa? Dengan dengan cerita yang beda, bukan cerita, maksudnya dengan sudut pandang yang beda lagi gitu kan ya. Di Aceh itu orang orang kurang Islam apa, ya kan? Tapi kemudian Iya, tetap iya. saja gitu loh, itu misalnya diberikan azab karena ya kurang bertakwa lah dan lain-lain gitu loh. Jadi Hmm, sepertinya hmm, hmm, eh, apa ya, di tempat manapun itu berusaha gitu di hmm. dimasukkan gitu narasi itu gitu ya. Iya, Jadi ya memang hmm, sepertinya membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, dan betul. upaya yang terus-terusan gitu untuk kemudian Hmm, membawakan narasi alternatif ini. Nah, dari hmm, pengalaman Gus Irfan sendiri membawakan narasi-narasi alternatif ini, tantangan utamanya hmm. apa sih, Gus? Tantangan utamanya sih kalau yang saya lihat adalah hari ini itu kan orang kalau misalkan udah percaya ke satu sumber, Mm-mm. mereka kalau di internet akan diarahkan untuk terus-menerus dengar sumber itu aja kan, atau Mm-mm. sumber yang sesuai atau yang sama dengan itu. Confirmation Jadi bias ya, dia akan ya terus-terusan dapat hal confirmation yang bias, sama ya. Mm-mm. betul. Ya. Jadi ketika dia mendengar hal yang beda itu kayak mungkin kayak udah muncul penolakan di dalam Mm-mm. dirinya dia. Mm-mm. Mm-mm. Jadi mungkin kayak kadang-kadang saya berpikir bahwa jangan-jangan sebetulnya yang saya upayakan adalah justru menjaga orang-orang yang belum termakan confirmation bias yang keliru itu Mm-mm. untuk bisa melihat Islam secara lebih berwarna, karena mungkin kalau yang udah termakan itu agak susah juga Hmm, gitu. oke. Dan terus kadang-kadang sih juga ada yang kemudian menolak narasi alternatif ini dengan melakukan penyerangan gitu dalam tanda kutip ya. Mm-mm. Kayak Mm-mm. misalkan kayak ngirim DM atau apa gitu. Oh ya, Kadang-kadang ada yang benar-benar kayak gitu. mengancam, sudah sampai seperti itu ya. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi kayak mereka Oke. kayak kemudian belakangan saya menghindari penggunaan kata radikal karena ternyata Iya. menggunakan kata radikal itu justru malah tidak efektif karena Oke. sudah termindset di banyak orang sebagai dalam tanda kutip ya lagi-lagi akal-akalannya barat misalkan kayak Hmm. gitu terus Mm-mm. dan lain-lain, sehingga ketika menawarkan narasi alternatif saya menghindari penggunaan kata-kata yang sifatnya akan menimbulkan relevansi di kalangan pendengar gitu. Mm-mm. 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 Oke. Dan kira-kira harapan apa sih dari Gus Irfan supaya ini tadi tiga hal sih yang saya Hmm, lihat Gus Irfan perjuangkan ya. Critical hmm, thinking, kemudian kemampuan literasi dan penyebaran narasi alternatif ini bisa bisa terus diupayakan gitu. Apakah kemudian ya pesan untuk inilah untuk teman-teman kita yang terutama pendengar podcast saya ini dari civil society maupun dari anak-anak muda dan lain-lain. Ada nggak pesan-pesan Gus Irfan nih Gus supaya narasi-narasi ini bisa terus berjalan gitu loh. Kalau pesan sih mungkin Mm-mm. apa ya, yang pasti ya harus berusaha untuk mendukung Oke. Nah, dengan caranya gimana kapasitas nih dan Gus? ya Mm-mm. misalkan kalau kalau misalkan bisa menawarkan narasi alternatif dengan menulis ya maka menulis, kalau Menulis, misalkan oke. bisa bikin konten ya Mm-mm. dengan bikin konten, kalau Mm-mm. misalkan bisa dengan merekomendasikan program-program yang itu menawarkan Oke. narasi alternatif Mm-mm. yang Mm-mm. bagus, maka bisa dengan menawarkan, kalau bisa bikin Oke. programnya ya bikin 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 programnya gitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. bisa kolaborasi, bisa bikin program dan seterusnya, yang tujuannya adalah memperbanyak secara kuantitas dan mudah-mudahan nantinya akan secara kualitas gerakan-gerakan atau program-program atau Mm-mm. konten-konten atau tulisan-tulisan yang sifatnya menawarkan narasi alternatif, sehingga nantinya ini jadi narasi yang dalam tanda kutip lebih dominan gitu. Oke. Oke. Sehingga bisa menawarkan sesuatu yang lebih lebih kuat lah, nge-shape opini atau nge-shape paradigma anak-anak Oke. muda muslim gitu. Oke. Oke. Jadi dari narasi Hmm. alternatif berkembang jadi narasi dominan tanpa harus mendominasi gitu kali ya. Betul, Jadi betul, tetap ya, menyisakan ya, kemerdekaan berpikir itu gitu ya. Karena kalau betul, enggak kan betul, akhirnya sama aja kan gitu. Menjadi iya, tidak iya. terbantahkan Mm, lagi. Oke. Oke. mm, Bagus banget. mm. Dan mungkin ini kali Gus ya, di lingkungan keluarga sendiri juga nggak sih gitu kayaknya. Justru kadang-kadang paling susah Nah, justru di lingkungan keluarga sendiri ini kita menyampaikan ya, narasi-narasi ini kan ya. ya betul juga Heeh, sih. heeh, Ya, heeh. jadi memang memang tidak semua pihak keluarga juga sepakat gitu dengan Mm-mm, apa mm-mm. yang saya kerjakan atau dengan pemahaman Heeh, pemahaman yang saya heeh. coba coba Mm-mm, coba tawarkan. mm-mm, Dan nggak sedikit juga kayak beberapa keluarga yang masih dengan mudah share dari grup sebelah gitu di mm-mm, WA mm-mm, gitu yang mm-mm, isinya ternyata hoax dan mm-mm, seterusnya. Jadi memang mm-mm, lumayan kompleks dan tantangannya juga
berlapis-lapis. Tapi itu tadi apa namanya, gagasan dari narasi alternatif kan kita menawarkan narasi yang lain yang berbeda tanpa harus bilang bahwa ini narasi yang benar Paling kan. betul. Jadi kayak jadi kayak beda ini saya bilang misalnya kayak soal duhon ini loh, soal hijab ini loh, soal ini loh ya. Kalau misalkan mau studi yang mana boleh. Yang penting intersectionnya adalah kalau menurut saya kita tidak menyakiti atau melakukan sesuatu yang itu memadorotkan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oke, Gus Irfan, terima kasih banyak ngobrol-ngobrol kita. Ya, sama-sama Mbak. Sore ya, di sana jam berapa nih? Udah mau jam 4 ya? Ini 4:30. 4:30, sudah mau siap-siap buka dan mungkin ada tugas-tugas lain. Terima kasih banyak atas waktunya. Banyak banget manfaat yang ini saya dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita ini, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi. Salam untuk teman-teman di Jakarta, di tempat tugas ya. Salam juga untuk keluarga, dan sehat selalu Gus Irfan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.